Sidang MK, PPI minta penetapan perolehan suara Pilkada Kota Probolinggo dibatalkan. Probolinggo CB News Indonesia, Mahkamah Konstitusi MK sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, perkara Pilkada Kota Probolinggo 2024 yang dimohon oleh Perhimpunan Pemilih Indonesia PPI, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 siang. Pemilihan Bupati dan Wali Kota atau Wali Kota 23 Romawi _2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk Salah satu petitumnya, PPI meminta agar penetapan perolehan suara Pilwali Kota Probolinggo 2024 dibatalkan. Perkara perselisihan hasil pemilihan Pilkada atau Pilwali Kota Probolinggo 2024, register di MKRI dengan nomor 204-PHPU, Wako Angka Romawi 24-2025, perkara tersebut disidangkan bersamaan dengan perkara serupa dari beberapa daerah lain. Sidang dipimpin majelis hakim yang terdiri atas Hakim Suhartoyo, Daniel Yusmik, dan Guntur Hamzah di Gedung MK Jakarta. Dalam perkara tersebut, hadir pihak pemohon yaitu Saparudin dari Perhimpunan Pemilih Indonesia tanpa pengacara, pihak termohon KPU Kota Probolinggo bersama pengacara, dan Bawaslu Kota Probolinggo. Majelis hakim kemudian memeriksa bukti dan menyampaikan bahwa sidang selanjutnya dengan agenda jawaban termohon untuk sidang Pilkada Kota Probolinggo dilakukan pada Senin tanggal 20 Januari tahun 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita ikuti jalan persidangan yang dibuka untuk umum. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Saya membacakan perihal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo nomor 366 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo tahun 2024. sebentar ini di permohonannya ada penarikan kuasa ya? Betul? Ada penarikan kuasa yang mulia. Bentar, jelaskan dulu kuasa yang mana yang ditarik ini? Untuk termasuk permohonan ini yang mulia. Permohonan juga ditarik? Kuasa saja, kuasa apa? Kuasa hukumnya? Kuasa hukum saja yang mulia. Yang ditarik kuasa hukum yang mengajukan permohonan? Betul yang mulia. Bentar. Sekarang yang hadir kuasa hukumnya? Tidak ada yang hadir yang mulia. Ini saya sebagai pemohon prinsipal. Prinsipal. Siap yang mulia. Baik, tidak ada perbaikan ya Pak? Tidak ada yang mulia. Hanya permohonan awal saja ya? Siap yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Identitas pemohon Saparudin, Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia. Selebihnya dianggap dibacakan. Halaman 2, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon izin dianggap dibacakan. Romawi 2, tenggang waktu pengajuan permohonan, halaman 3, ada 4 poin. Yang saya bacakan 2 poin, selebihnya dianggap dibacakan. Yang saya bacakan poin C, bahwa dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah menerima 2 gugatan Pilkada Saburai Jua pada Senin 15 Februari 2021 dan Selasa 16 Februari 2021. 2 gugatan yang diajukan pasangan calon Nikodemus Enrihi Heke dan Yohanes Likale serta warga Saburai Jua dan LSM Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Saburai Jua AMAPEDO yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan. D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima sepanjang berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran pemilu yang mencederai demokrasi dan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Romawi 3, kedudukan hukum pemohon, ada 5 poin. Yang saya bacakan 2 poin, selebihnya dianggap dibacakan.
Poin C, bahwa pemohon adalah pemantau pemilihan berdasarkan Akte Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia nomor 4 tanggal 17 Mei tahun 2023 sebagaimana dalam pasal 4 poin 12 yang menyatakan bahwa PPI melakukan pengawasan partisipatif dan atau pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Poin D, bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis, di antaranya pait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 garing PHP titik kod garis datar Romawi 16 garing 2018 tertanggal 9 Agustus 2018. Putusan Mahkamah Nomor 84 garing PHP titik BUP garing Romawi 19 garing 2021 dan putusan Mahkamah Nomor 101 garing PHP titik BUP garis datar Romawi 19 garing 2021 tertanggal 19 Maret 2021. Putusan Mahkamah Nomor 132 garing PHP titik BUP garis datar Romawi 19 garing 2021 bertanggal 22 Maret 2021. Putusan Mahkamah Nomor 135. Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia, selebihnya dianggap dibacakan. Lanjut ke pokok permohonan. Ada 10 permohonan yang kami bacakan, 5 permohonan, 5 poin yang kami anggap penting, selebihnya dianggap dibacakan. Poin 2, bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo 2024 ditemukan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil serta memengaruhi hasil pemilihan. Poin 3, bahwa dugaan pelanggaran yang bersifat TSM yang telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut berupa pelibatan ASN dalam kegiatan politik praktis yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Probolinggo, terdapat terlapor berinisial T yang merupakan seorang ASN diduga melanggar pasal 5 huruf N angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Meski demikian, pelanggaran ini tidak diproses sebagai dugaan tindak pidana pemilu meskipun berpotensi memengaruhi hasil pemilihan. Poin 4, bahwa selain itu terdapat dugaan praktik politik uang yang melibatkan 2 pemuda berinisial IF dan IW serta seorang ASN berinisial T yang ditangkap warga menjelang pemungutan suara meskipun kasus ini dihentikan oleh Gakumdu karena dianggap tidak cukup bukti. Penghentian tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran serius yang berpotensi merugikan pemilih dan pasangan calon tertentu dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Bukti P4. Bahwa selanjutnya pada hari pemungutan suara ditemukan pelanggaran berupa penggunaan atribut pasangan calon di TPS oleh saksi-saksi yang seharusnya bersikap netral sesuai aturan. Hal ini terjadi secara masif di beberapa TPS sebagaimana diungkapkan oleh Bawaslu Kota Probolinggo yang memerintahkan para saksi untuk mengganti atau membalikan atribut tersebut. Poin 6, bahwa kemudian ditemukan pelanggaran prosedur dalam proses penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Karenglor, Kecamatan Kademangan. KPPS tidak menghitung surat suara sesuai prosedur, yaitu tidak mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir sebelum membacakan hasilnya. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakakuratan dalam penghitungan suara dan telah mengharuskan penghitungan suara ulang di TPS. Penjelasan selanjutnya dianggap dibacakan. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kota Probolinggo nomor 366 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo tahun 2024. 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Probolinggo untuk melaksanakan pemilihan ulang. 4. Memerintahkan kepada KPU Kota Probolinggo untuk melaksanakan putusan ini. Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti direspon ini dari KPU dan pihak terkait serta Bawaslu.